Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Kali ini kita akan menyimak ceramah Habib Bahar yang mana dengan ilmu kita bisa mendapatkan semuanya, teman-teman. Semoga Habib Bahar sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Kita lihat videonya. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia buka kitab Risalah Ma'awana. Buka kitab Nasohi Udiniyah tentang masalah bab ilmu. Jadi itu orang yang ngaji, yang nuntut ilmu, ya. Baik ente yang mondok atau yang di luar sana menempuh ilmu, ngaji, duduk di majelis-majelis taklim, di musola-musola, di masjid-masjid. Nggak usah khawatir urusan dunia. Nggak usah khawatir urusan akhirat. Sebab banyak orang sekarang, kenapa ente nggak mau ngaji? Anak sibuk kerja. Kenapa ente nggak mau ngaji? Anak sibuk kerja, anak sibuk nyari uang. Nggak usah sibuk. Maksudnya, jangan ente khawatir kalau nggak ngaji ente nggak dapat uang. Kalau nggak ngaji ente nggak dapat dunia. Justru kebalik. Dengan ente ngaji, dengan ente mengejar Allah, dengan ente melayani Allah, dunia yang melayani ente. Ente mengejar Allah sambil berjalan, dunia mengejar ente sambil ente mengejar Allah sambil merangkak, dunia mengejar ente sambil berjalan. Ente mengejar dunia sambil berjalan, ente mengejar Allah sambil berjalan, dunia mengejar ente sambil berlari. Itulah seorang salik. Seorang salik itu seorang penempuh thariqah jalan. Untuk apa? Menuntut ilmu. Jadi nggak usah ente mau mikir bla bla bla, nggak usah. Udah fokus taklim, ngaji, dunia akhirat udah itu udah punya ente semua udah. Siapa yang jamin? Rasulullah SAW. Yang ngejamin Rasulullah. Bahkan bukan hanya itu. Wa innal malaikata dan sesungguhnya para malaikat latadau sungguh meletakkan, ya, ini lamnya lam taukid, sungguh meletakkan. Siapa yang meletakkan? Malaikat tadi. Ajnihataha, sayap-sayapnya, litalibil ilmi, bagi para penuntut ilmu. Ridwan bima yasna, karena ridho atas apa yang diperbuat oleh para penuntut ilmu itu. Wa innal alima, dan sesungguhnya orang yang berilmu, la yastaghfiru lahu, maka sungguh akan memohonkan ampun baginya, man, siapa-siapa, fis samawati, yang ada di langit, waman, dan siapa-siapa, fil ardi, yang ada di bumi, hatta sehingga al-hitanu fil ma'i, ikan-ikan yang berada dalam lautan, wa fadlul alim alal abid, dan keutamaan orang alim atas orang yang ahli ibadah. Kalau mau dibandingkan, kafadlil qamar ala sairil kawakib, itu bagaikan bulan, ya, bagaikan bulan di antara bintang-bintang. Bintang ente mau kumpulin semua tuh bintang tidak akan mengalahkan cahaya bulan. Wa innal ulama warasatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama warasatul anbiya, mereka adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya, dan sesungguhnya para nabi, lam yuwarrithu, mereka para nabi dan rasul tidaklah mewariskan dinaron, dinar, wala dirhaman, dan juga dirham. Wa innama war rasul ilm, hanya saja mereka para nabi dan rasul itu mewariskan ilmu. Jadi para nabi, para rasul tidak mewariskan harta, dirham, dinar, uang, rupiah, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Bukan itu warisan para nabi, para rasul. Warisan para nabi, warisan para rasul itu adalah ilmu. Maka ketika engkau mengambil warisan Nabi Muhammad, yaitu ilmu, apakah ada warisan yang lebih mulia? Apakah ada warisan yang lebih mahal? Apakah ada warisan yang lebih agung? Apakah ada warisan yang lebih berharga selain daripada warisan Nabi? Nggak ada. Satu huruf ilmunya Nabi Muhammad, kalau mau dibandingkan dengan warisan emas segung, itu nggak ada apa-apanya. Dunia dan isinya tidak ada apa-apanya dengan satu huruf daripada warisan bagi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya itu, bukan hanya Allah mempermudah jalan ente menuju sorga, bukan hanya Allah tempuhkan ente menuju sorga saja ketika ente menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Wa innal malaikata, para malaikat Allah Subhanahu wa taala, semua para malaikat. Wa ahlas samawat, ya,
Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridwan bima yasna. Para malaikat-malaikat itu mereka meletakkan, menghempaskan, meletakkan sayap-sayapnya bagi para penuntut-penuntut ilmu. Nanti ana jelaskan apa maksudnya malaikat meletakkan sayap. Sebab para ulama berbeda pendapat tentang malaikat melebarkan sayapnya, menghempaskan sayapnya, meletakkan sayapnya bagi para penuntut ilmu. Karena ridho, malaikat senang, malaikat bahagia bima yasna, dengan apa-apa yang diperbuat oleh para penuntut ilmu itu. Apa yang diperbuat? Menuntut ilmu. Wa innal alima, dan sesungguhnya orang alim itu, orang yang berilmu itu, la yastaghfiru lahu, sungguh memohonkan ampun baginya, man fis samawat, siapa-siapa yang ada di langit, wa man fil ard, dan siapa-siapa yang ada di bumi. Orang yang berilmu didoakan. Innallaha wa malaikatahu ala samawat hatta an-namlat fi juhriha wa hatta al-huta fil bahriha la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta para malaikat, beserta penduduk langit, penduduk bumi, hatta an-namlat fi juhriha, sehingga semut-semut yang berada dalam lubangnya. Bisa dihitung berapa banyak semut. Wa hatta al-huta fil bahr, hut ikan paus, maksudnya hut itu ya hitan, ikan-ikan yang berada dalam lautan. Bisa dihitung berapa banyak ikan-ikan dalam lautan. Nah, mereka semua itu mendoakan kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Muallim, siapa muallim? Muallim, mudarris, muaddib. Mereka orang yang mengajarkan kebaikan. Ya. Penduduk langit dan penduduk bumi jumlahnya 10:1. Ini bayangkan. Kalau penduduk bumi jumlahnya sumama ada 100 juta. Berarti penduduk langit ada 1 miliar. Kalau penduduk bumi ada 1 miliar, berarti penduduk langit ada 10 miliar. Bandingannya 10:1. Ente bayangkan aja itu berapa banyak yang mendoakan orang-orang yang berilmu. Karena begitu mulianya ilmu. Makanya ente kalau udah lagi nuntut ilmu, wah itu udah ente sama presiden, ente lebih mulia dan lebih utama daripada presiden. Ente lebih utama, ente lebih mulia. Para penuntut ilmu ini, santri-santri yang menempuh jalan untuk menuntut ilmunya Allah SWT. Baik ente yang di pondok pesantren atau yang di luar pesantren. Yang di luar kan menuntut ilmunya lewat dengan hadir-hadir majelis taklim, hadir-hadir majelis ilmu. Mereka semua itu malaikat membentangkan sayap baginya. Nah, di sini baru dikatakan di sini. Wa qad ikhtulifa. Ya, wa qad ikhtulifa, dan berbeda pendapat fi makna wad'il malaikah, tentang makna malaikat meletakkan ajnihataha, sayapnya, bil talibil ilm, bagi para penuntut ilmu. Fakila, ada ulama yang berkata, kila ya. Beda kila sama kola. Kalau kola jelas, oh fulan yang berkata. Kalau kila itu tidak jelas yang berkata siapa. Sama kayak hadis yang Rasulullah bilang, man abghadana ahlal bait hasyarahullah yaumal qiyamah. Kila, ada sahabat yang berkata, tapi tidak disebut sahabatnya itu siapa. Kila, ini sahabat berkata, in shoma wa sholla. Qala, Rasulullah menjawab, in shoma wa sholla. Kila, ada yang berkata, apa maksudnya malaikat meletakkan sayap? Perhatikan ini. Huwa kinayatun anitawaddu'i lahu wal khusyu'. Yang pertama itu adalah kinayah. Apa itu kinayah? Apa kinayah? Kinayah itu kayak perumpamaan atau sindiran. Kinayah, perumpamaan bahwasanya malaikat itu tawaddu, merendahkan diri. Hei, jangan tidur. Malaikat merendahkan, makna yang pertama perhatikan. Makna malaikat meletakkan sayap bagi penuntut ilmu yang pertama adalah
maknanya malaikat itu merendahkan diri, tawaddu. Maknanya tawaddu. Jadi malaikat tawaddu sama ente orang. Malaikat merendahkan diri, malaikat merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, merendahkan hatinya. Tawaddu. Kepada siapa? Kepada para penuntut-penuntut ilmu. Itu yang pertama. Paham? Terus ada juga yang mengatakan linuzul indahu wal hudur ma'ahu. Ada yang mengatakan memang benar-benar malaikat itu turun. Turun, nuzul, turun. Ini para malaikat turun. Wal hudur. Dan ini malaikat hadir. Para malaikat ini hadir ma'ahu. Hadir duduk bersama para penuntut ilmu. Wakila, ada juga yang berkata, maksudnya malaikat meletakkan sayap at-taukir wa ta'zim lahu. Maknanya penghormatan dan pengagungan, memuliakan para penuntut ilmu. Wakila, ada juga yang berkata maknanya tahmiluhu alaiha wa tu'inuhu ala bulughi maksud ala bulughi maqsidihi. Ada juga yang berkata bahwasanya para malaikat ini ya membawa malaikat ini membawa, menolong, membantu si penuntut ilmu untuk sampai kepada tujuannya. Apa tujuannya? Yaitu ilmu. Tuh. Pertama maknanya apa? Makna malaikat meletakkan sayap tawaddu kepada penuntut tawaddu dan khusyuk kepada penuntut ilmu. Yang kedua, catat itu. Yang kedua, benar-benar malaikat itu turun dan hadir duduk bersama para penuntut ilmu. Yang kedua. Yang ketiga, at-taukir wa ta'zim, penghormatan dan pengagungan kepada para penuntut ilmu. Yang keempat, malaikat membawa, menolong para penuntut ilmu itu untuk sampai kepada tujuan ya, maqasid, tujuan bagi para penuntut ilmu. Loh, kalau memang malaikat itu hadir, mana kok kita nggak bisa lihat? Ya iya, ente nggak bisa lihat, mata ente maksiat terus, bagaimana ente mau lihat? Anak aja nggak bisa lihat, kebanyakan maksiat mata, bagaimana ente bisa mau lihat? Terlalu besar penghalang, terlalu besar hijab antara kedua mata kita, ya, terlalu banyak perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan, sehingga kita tidak bisa melihat hadirnya para malaikat. Makanya kan anak kalau ceramah kita lihat, anak ceramah sering kena sampaikan, saudara-saudara, kalian hamba-hamba yang tampak, kalian hamba-hamba yang wujud, kalian hamba-hamba yang terlihat yang duduk di sini, tidak ada apa-apanya dengan hamba-hamba yang tidak tampak. Tidak ada apa dengan hamba-hamba yang tidak terlihat. Dengan hamba-hamba yang tersembunyi, ghaib, tidak tampak, tidak terlihat. Kalian bisa dihitung mungkin 1.000, 2.000, 3.000. Tapi yang tidak tampak yang duduk di sini, yang tidak terlihat yang duduk di majelis ini, jumlahnya jauh lebih banyak dari kalian. Siapa? Para malaikat Allah Subhanahu. Itu bermakna al-hudur, hadir, duduk, ikut. Nah, ini makna hudur tadi dijelaskan lagi sama Habib Zain. Qultu, aku berkata, kata beliau. Ya, wa yu'ayyidu hadzal ma'na al-akhir ma huki an Syekh Ahmad ibn Abil Ja'd. Ya, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Kata beliau, makna yang tentang malaikat hadir tadi itu, ya, makna ini sebagaimana yang hukia diceritakan, dikisahkan, ya, Anis Syekh, daripada Syekh Ahmad bin Abil Ja'd. Syekh Ahmad bin Abil Ja'd rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Annahu, sesungguhnya beliau, lamma atahu, ketika ada yang mendatangi beliau. Siapa itu?
yaitu Syekh Abdullah Ba'abbad wa akhuhu. Syekh Abdullah bin Muhammad Ba'abbad Asy-Syibami, Jadul Imam Muhammad bin Abi Bakar Ba'abbad. Walahu ikhwan Umar wa Abdurrahman. Beliau punya saudara yang namanya Umar dan Abdurrahman. Nah, perhatikan. Ya. Annahu lamma atahu, ketika datang kepada beliau ini siapa? Syekh Ahmad bin Abil Ja'ad. Perhatikan. Syekh Ahmad bin Abil Ja'ad. Nah, ketika datang Syekh Abdullah Ba'abbad dan saudaranya menghadap, datang sowan ziarah ke rumahnya Syekh Ahmad bin Abil Ja'ad, akhadha Syekh Ahmad yatabarraku wa yatamassahu bi akdamihima. Syekh Ahmad tadi, yang tuan rumah tadi, itu beliau akhadha Syekh, beliau mengambil, Syekh Ahmad mengambil ya akdamihima, ini apa namanya? Kedua telapak kaki. Telapak kakinya Syekh Abdullah Ba'abbad sama saudaranya itu dipegang sama beliau. Dipegang sama Syekh Ahmad. Telapak kakinya Syekh Abdullah Ba'abbad sama saudaranya dipegang oleh Syekh Ahmad. Ya tabarruk, untuk mengambil keberkahan. Wa amarahuma, dan Syekh Ahmad tuan rumah tadi memerintahkan mereka berdua, Syekh Abdullah Ba'abbad dan saudaranya, bi an yadha'a, untuk meletakkan kedua telapak kakinya, akdamahuma ala udwin, untuk meletakkan di atas suatu tempat, min a'dha'i syarifah, dari satu tempat yang mulia, anggota tubuh yang mulia. Apa itu? Kepala. Jadi contoh begini, ya, Resi datang sama Yusuf Syahab sama Maulana Al-Idrus datang ke Ana. Ya, tiba-tiba Yusuf sama Maulana ini kakak adik datang ke Ana. Begitu nyampe, Ana langsung megang telapak kakinya tuh, Ana pegang telapak kakinya dan Ana bilang, Maulana, Yusuf, taruh telapak kaki ente di atas kepala Ana untuk Ana mengambil keberkahan. Ya. Nah, ketika itu, jadi Syekh Ahmad mengatakan kepada Syekh Abdullah Ba'abbad dan saudaranya untuk meletakkan telapak kakinya di atas kepalanya, di atas anggota tubuh yang mulia. Apa itu? Ya, kepala, nggak ada lagi. Paham? Falamma qala lahu, dan kemudian berkata Syekh Abdullah Ba'abbad dan saudaranya, lima taf'al dzalik, wahai Syekh Ahmad Ba'abbad, bukan, wahai Syekh Ahmad bin Abil Ja'ad, kenapa engkau melakukan hal ini? Kenapa engkau menyentuh kedua telapak kaki kami dan memerintahkan kami untuk meletakkan telapak kaki kami di atas kepalamu? Ada apa ini? Wa nahnu ma ataina ilaika, sedangkan kami tidaklah datang kepadamu illa linatabarraka, kecuali untuk mengambil dan meminta keberkahan darimu, wa nastafida min ulumika wa ahlakika, dan kami ingin mengambil manfaat dari ilmu-ilmumu, wa ahlakika, dan ahlakmu serta adabmu. Jadi kami datang kemari ini mengambil berkah darimu. Kami datang kemari ini mau mengambil berkah. Kami datang kemari mau ngambil manfaat dari ilmu-ilmumu. Kami datang kemari mau ngambil manfaat dari akhlakmu, dari adabmu. Tapi kenapa kau memerintahkan kami untuk meletakkan kedua telapak kaki kami di atas kepalamu? Beliau menjawab, faqala lahuma, beliau Syekh Ahmad tadi bin Abil Ja'ad berkata kepada Syekh Abdullah Ba'abbad dan saudaranya, ma fa'altu dzalika, tidaklah aku melakukan hal itu illa lamma ra'aitul malaika tafrishu ajnihataha lakuma wa ra'aitukuma tad'ani 'alaiha aqdamakuma fa ahbabtu tabarruka wal tamasa barakatin mawadhi'a masatha ajnahtul malaika. Intaha. Dzakaraha fi Nahrul Mawrud. Apa kata beliau? Kata Syekh Ahmad bin Abil Ja'ad, tidaklah aku melakukan hal itu atau memerintahkan kalian untuk meletakkan kedua telapak kalian
kedua telapak kaki kalian aku perintahkan untuk taruh di atas kepalaku, kecuali aku tadi melihat malaikat membentangkan sayapnya kepada kalian berdua. Karena apa? Karena kan tujuan Syekh Abdullah Ba'abbad dan saudaranya datang pengen ngaji, pengen ngambil manfaat ilmu. Ke abang ada uang cash nak? Ke Idris mana? Sofyan, ke Idris kasih uang 50.000 buat Ali. Paham? Dari mana tadi? Nah, kata beliau, aku tidak melakukan hal itu kecuali aku melihat. Aku lihat malaikat. Jadi beliau yakdotan, dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga, dan beliau melihat sayap malaikat. Nah, beliau melihat sayap malaikat. Wa ra'aitukuma tad'ani 'alaiha aqdamakuma. Dan aku melihat kedua telapak kaki kalian itu, ya, kedua telapak kaki kalian itu bersentuhan dengan sayap malaikat itu tadi. Fa'ahbabtu, maka aku ingin at-tabarruk, aku ingin mengambil berkah. Dengan apa? Dengan mengambil keberkahan, memegang anggota badan kalian. Maksudnya apa? Telapak kaki. Memegang telapak kaki kalian, yang dimana telapak kaki kalian itu telah bersentuhan, masatha ajnahtul malaika, telah bersentuhan dengan sayap malaikat. Coba anda pikirkan, Syekh Ahmad bin Abil Ja'ad, beliau bisa melihat. Tapi Syekh Abdullah Ba'abbad dan saudaranya nggak bisa ngelihat. Makanya kan beliau tanya kenapa. Nah, ini salah satu bukti bahwasanya yang dikatakan tadi al-hudur. Malaikat memang an-nuzul, turun dan memang benar-benar hadir bersama para penuntut ilmu. Tapi ya nggak semua orang bisa melihat. Kecuali orang-orang seperti Syekh Ahmad bin Abil Ja'ad. Sampai-sampai beliau nyuruh untuk letakkan telapak kaki yang habis menyentuh sayap malaikat tadi di atas kepalanya. Karena beliau ingin mengambil barokah dari telapak kaki yang habis menyentuh sayapnya malaikat. Paham? Hah? Luar biasanya itu. Luar biasanya para penuntut ilmu. Boro-boro ente bisa ngelihat bisa ngelihat hadirnya malaikat. Yusuf Sahab tiap hari main di depan ngelihat cewek, ngelihat harim, bagaimana bisa dilihat malaikat? Hah? Paham? Paham ya? Paham dong? Makanya kalau nuntut ilmu, udah. Kalau lagi nuntut ilmu, nggak usah ente orang khawatir. Penduduk langit doain ente. Penduduk bumi doain ente. Semut-semut yang ada dalam lubang doakan ente. Ikan-ikan itu semua mendoakan ente. Ketika doain ente doa, belum tentu diterima oleh Allah. Tapi ini udah penduduk langit doain ente. Malaikat doain ente. Malaikat tawaduk sama ente, khusyuk sama ente. Malaikat menghormati ente, memuliakan ente. Apakah ada ente butuh apa? Pemuliaan yang lebih mulia selain daripada malaikat? Ente butuh dimuliakan sama manusia? Hah? Butuh diagung-agungkan sama manusia, dielu-elukan, dipuja-puja sama manusia. Ngapain? Sedangkan ente sudah dimuliakan oleh malaikat. Makhluk yang tidak pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu. Paham? Makanya jangan males buat nuntut ilmu. Terus ngaji, nggak usah ente khawatir besok mau bagaimana, nggak ada. Ya. Terus Al-Imam Jarir bin Hashim bagaimana coba? 15 tahun beliau belajar di bawah cahaya bulan. Kenapa? Nggak punya uang buat beli lentera. 15 tahun belajarnya di bawah cahaya bulan. Dalam ketiadaan, dalam kemiskinan, masih tetap semangat untuk menuntut ilmu. Imam Syafi'i nggak punya uang untuk beli lembaran-lembaran untuk nulis waktu zaman itu pakai kulit. Beliau kumpulkan apa? Tulang belulang dikumpulkan sama beliau, nulis di tulang-tulang. Kalau udah taruh di botol. Udah taruh, sampai dalam riwayat dikatakan
Imam Syafi'i itu kalau tidur begini. Kenapa tidurnya begini? Ini udah full dengan catatan-catatan beliau semua. Full dengan botol yang berisi tulang belulang dengan catatan-catatan beliau ketika sedang menuntut ilmu. Kita buka kitab Anba'un Nuhat, Inba'un Nuhat, Al-Arba'in Nuhat. Inba'un Nuhat, ya, kalau nggak salah itu kitab yang menjelaskan tentang para ulama ahli nahwu. Inbahur Ruwat ala Anba'in Nuhat. Inbahur Ruwat ala Anba'in Nuhat. Dijelaskan ulama-ulama ahli nahwu zaman dulu itu kalau ngaji mereka harus masuk ke dalam gorong-gorong. Itu gorong-gorong makin hari makin sempit. Sehingga ketika mereka keluar dari gorong-gorong itu, semua tangan mereka terkelupas semuanya. Badannya terkelupas semua. Saking apa? Saking ingin mendapatkan ilmu. Paham? Ya, jadi itu orang yang menuntut ilmu, ya, tidak usah khawatir besok mau bagaimana, bukan, tidak usah. Ya, Allah sudah jamin. Dunia akhiratnya inti orang selama inti menuntut ilmu dijamin. Bahkan dikatakan, ya, inti menuntut ilmu, ya, inti sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta yarji, sehingga inti pulang. Andaikan inti mati dalam keadaan menuntut ilmu, maka inti matinya mati syahid, sama seperti mati orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bukan cuma itu, di akhirat ketika ditimbang darahnya syuhada, orang yang berjuang di jalan Allah, berjihad, ketika ditimbang darah mereka dan tintanya para ulama, tintanya para ustadz, para kiai, para habaib, tinta mereka yang mengajarkan ilmu, tinta mereka yang ngarang kitab, ketika ditimbang itu lebih berat tintanya para ulama dibandingkan dengan darahnya para syuhada. Begitu mulia, begitu agung ilmunya Allah Subhanahu. Maka ketika engkau menjadi seorang salik, ya, menjadi seorang salik, menjadi seorang penempuh thariqah, jalan untuk menuntut ilmu, maka selama engkau menempuh jalan itu, tidak perlu engkau khawatirkan, ya, kosongkan hatimu dari kecintaan kepada dunia, harta, pangkat, jabatan. Pasang niat yang baik. Mau nuntut ilmu, pasang niat yang bagus. Ya Allah, saya niat nuntut ilmu untuk berdakwah limuhyiddin, limuhyil Islam, untuk menghidupkan agama, untuk menghidupkan Islam, untuk menghilangkan kebodohan. Jangan pasang niat-niat yang tidak benar. Jangan pasang niat-niat yang buruk. Oh, saya mau ngaji, saya menuntut ilmu, biar nanti saya kalau udah jadi ulama, nanti orang undang saya ceramah, nanti saya mau kasih patokan sekian-sekian, saya mau jadi, saya nanti dapat banyak amplop, nanti saya begini, orang muliakan saya, orang hormati saya, orang cium tangan bolak-balik sama saya. Niat-niat yang nggak benar seperti ini nggak bakal nanti dapat. Pasang niat yang baik, pasang niat yang lurus, pasang niat yang ikhlas. Menuntut ilmu karena Allah Subhanahu Wa Taala, menuntut ilmu untuk menjadi pewaris Rasulullah SAW, menuntut ilmu untuk membahagiakan Rasulullah, menuntut ilmu untuk menggugurkan kewajiban, menuntut ilmu untuk menghidupkan Islam, menuntut ilmu untuk berdakwah dan menyebarkan Islam, ya, kepada umat Islam dan menghilangkan kebodohan-kebodohan umat Islam. Paham? Wallahu a'lam. Ya Rabb. Bana tarabna bi anna perhatikan, ya, ada Ustadz Akbar, nih Ustadz Akbar belakang, paham? Sama Habib Maulana Al-Idrus, dua, Mursal dari Dalwa, paham? Ente harus taat sama mereka berdua sebagaimana taatnya ente orang sama anak. Paham?
Hah? Maulana, ente bikin mereka kayak anak-anak kandung. Sama sebagaimana anak bikin mereka seperti anak-anak kandung. Ingat, sholat 5 waktu itu. Jamaah. Paham Akbar? Ya. Kalau taklim nanti, mulai 1 minggu lagi baru aktif taklim. Taklim yang pagi, siang, sore itu nanti aktifnya mulai seminggu lagi. Mulai hari Senin depan. Ya. Jumat, Sabtu. Mulai hari Sabtu. Jumat kan telah libur. Nah, Sabtu udah mulai dares, mulai belajar lagi. Paham? Nah, akhir udah kelas, latif. Bersih-bersih semua pada. Itu Sofyan nanti Habib Maulana sama itu butuh apa-apa, ente kopi apa semua. Ente bikinin atau enggak bikin sendiri aja biar mandiri ente Akbar. Paham? Nanti anak beliin, tadi anak ngeliat masa ini orang pakai aqua begituin, anak minum tadi begini. Agak menjeduk juga Maulana ini. Paham? Nanti liatin anak-anak tuh pada suruh nadif kulu min fuq ila tahat kulluhum. Wa ba'din min hada ish Saddam yaghsil sayyarah. Saddam fi wahid talaba ismu Saddam. Murhu li yaghsil sayyarah kulluhum. Assalamualaikum. Sehat, oke. Itu dari mana? Dari Madura. Oh, Madura, masyaallah. Sehat. Nama saya Imam Berminta di dalam. Amin, insyaallah ya. Semoga kabul hajat. Yang terutama yang Salam dari anak lapas Gunung Sindur, Don. Wey, salam buat anak-anak lapas Gunung Sindur semuanya. Nanti anak main ke lapas ntar. Ya, nanti ngobrol. oh, boleh. Nanti tunggu di depan situ. Oh. Atau ente beres-beres sapu-sapu. Boleh. Ya. Ya. Weh, makhluk. Maman, lu ingat Maman lu? Iya, yang dulu orang kawan. Kabar, gaji udah minta duit nggak? Udah 50. Udah kalian. Udah. 50 itu mereka berdua nih. Mereka udah mau study tour. Ya 50 berarti kasih. Mana? Berapa mereka? Yaudah nanti kakak kirim ke siapa itu? Si Sena bawa ATM nggak? Kakak kan nggak ada uang cash, lu nggak pegang uang cash. Tokayon hadir web. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu dia tadi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, ceramah dari Habib Bahar yang mana ilmu itu sangat penting ya teman-teman. Mau kita mengejar dunia harus pakai ilmu, mau kita mengejar akhirat harus pakai ilmu. Kalau ingin sukses dua-duanya harus dengan ilmu. Jadi sangat penting. Dan tadi dijelaskan kalau kita tujuannya akhirat pasti dunia juga mengikuti. Tapi ya Habib Rizik juga karena perjuangan beliau menegakkan agama Islam itu benar-benar harus kita contoh ya teman-teman. Semoga kita semuanya selalu sehat selalu, guru-guru kita sehat selalu, amin ya Allah alamin. Kita berdoa semoga Habib Rizik panjang umurnya dan yang lain panjang umurnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.